Berjalan di sepanjang jalan, Zhan Wuyuan selalu tersenyum. Setelah membawa dua orang ke aula besar, dia duduk di depan sebuah pavilion dengan pemandangan yang indah dan melemparkan jubahnya. Dia tidak terburu-buru untuk mengatakan sesuatu yang berharga, tetapi berkata dengan santai, "Yi Chen, apakah kamu yakin bahwa penghancuran diri itu mengancam pusat kekuatan Raja Abadi?" Qin Yi Chen menundukkan kepalanya. Itu benar. Dan cakupannya sangat luas. Itu pasti bisa dianggap sebagai pembunuh selama huru-hara. Zhan Wuyuan mengangguk. Kembalilah ke Kaisar untuk menemukan seseorang untuk mempelajarinya. Dan jangan mencari perbaikan total. Selama Anda bisa penghancuran diri. Sejujurnya, setelah mendengarkan narasi Zhan Jinrong, Zhan Wuyuan bahkan tidak berani memperbaikinya sepenuhnya. Dia takut setelah perbaikan, paman-paman itu akan berbalik melawannya. Mengesampingkan masalah itu, Wu Yuan memandang Qin Yi Chen sambil tersenyum, dan berkata, "Bagaimana? Senang rasanya berada di Immortal Monarch?" Qin Yi Chen menggigit bibirnya, tidak mengatakan apa-apa, yang lain tidak tahu. Tetapi dia tidak pernah melupakan masa lalu di balik Raja Abadi. Dan Wu Yuan tidak terlalu memperhatikan. Dia berpikir bahwa itu mungkin anak laki-laki yang tidak bisa menunggu. Bagaimanapun, semua orang hanya terlihat bahagia, tetapi Qin Yi Chen tidak memiliki gejolak di hatinya. "Yi Chen, kamu bisa mengolah teknik abadi setelah kamu berada di Raja Abadi. Saya mendengar Jinrong mengatakan bahwa Anda telah memanen gulungan teknik abadi sendiri. Bisakah kau memperlihatkanku?" Tidak ada orang di sini. Dan Zhan Wuyuan terlalu malas untuk menyesap. Qin Yi Chen tidak menolak, dan dia juga percaya pada visi pembentuk. Setelah mengambil tabung giok, sesaat kemudian, Zhan Wuyuan tertawa dan berkata, "Kebetulan, ini adalah metode tubuh volume teknik immortal, bernama Xingyi Tapak Cloud Step, yang termasuk teknik immortal tingkat manusia." Jinrong, apakah Anda berbicara tentang hierarki teknik abadi?" Qin Yi Chen menundukkan kepalanya, dan Zhan Wuyuan berkata, "Teknik abadi ini seharusnya bisa berkultivasi 5 kali. Dan sekarang ada 3 peluang tersisa, yang tidak buruk." Meskipun Qin Yi Chen sedikit menyesal ketika saya mendengar teknik abadi, bagaimanapun juga lega. Lagi pula, hasilnya tidak buruk. Setelah mendapatkan gulungan 10.000, hanya ada satu kesempatan untuk berkultivasi, bukankah lebih buruk? Tidak ada pertempuran. Teknik abadi 5 kali budidaya dapat dianggap sebagai kelas menengah dan atas di jajaran manusia. Mengapa? Apakah Anda berencana untuk mengolah diri sendiri atau menukar harta karun? Alis Qin Yi Chen tertegun. Sejujurnya, dia sekarang kekurangan sarana kelas gerakan, dan dia juga menyadari peran tubuh yang tajam dalam pertempuran. Apakah itu berlari untuk menyelamatkan nyawanya atau untuk menyerang serangan diam-diam musuh? Itu sangat penting. Setelah mengerang, Qin Yi Chen ragu-ragu berkata, "Yang mulia, mengapa Anda tidak berbicara tentang menghadiahi saya terlebih dahulu?" Zhan Wuyuan mendengar ini sambil tersenyum. "Itu pasti milikmu, dan Kaisar juga telah mengambil gulungan teknik abadi untukmu." Berhenti sejenak, saya melihat bahwa Zhan Wuyuan memiliki penampilan yang bagus. Jangan sembunyikan. Ini adalah waktu ketika Kaisar cukup beruntung mendapatkan gulungan teknik abadi, yang juga merupakan kelas gerakan. Hanya ada 3 peluang untuk kultivasi. Hanya ada 3 yang tersisa. Dengan mengatakan itu, wajah Zhan Wuyuan menjadi gelap. Awalnya 2 kali saya ingin mewariskan kepada keturunan saya, tapi sekarang, dia bahkan tidak dapat menemukan 2 keturunan langsung yang ada di atas meja. Hanya 1 Jinrong yang tersisa. Qin Yi Chen Leng, saya tidak tahu harus berkata apa di tempat itu. Dan saya bahkan sedikit bingung. Dan Zhan Wuyuan juga melihat melalui pikirannya. Sudut mulutnya berkedut. "Tenang, saya tidak berencana untuk berubah nama belakang Anda. Anda juga tidak membiarkan Jinrong Yi mendapatkan Jinlan. Jika kalian berdua mau, aku tidak masalah." Qin Yi Chen mencibir sebentar. Dan kemudian Wu Yuan melanjutkan. "Tapi teknik abadi ini juga merupakan kelas gerakan. Tetapi itu pasti lebih misterius daripada langkah awan penggerak bintang Anda. Tergantung pada bagaimana Anda memilih." Qin Yi Chen membeku. Dan bahkan Zhan Jinrong sedikit salah. Yang mulia bermaksud mewarisi teknik abadi dari tanah? Zhan Wuyuan menundukkan kepalanya. "Teknik abadi masih sia-sia di tanganmu. Belum lagi kamu sudah lama tidak diberi perawatan yang tepat. Kali ini bisa dianggap menebusmu." Berhenti sejenak, Wu Yuan berkata, "Jadi, apakah Anda siap untuk mengembangkan teknik abadi tingkat ini?" Qin Yi Chen harus belajar. Jika tidak ada teknik serangan abadi, dia mungkin masih ragu. Tetapi akan ada 1000 harimau yang membunuh makhluk abadi di belakangnya. Dan tentu saja dia akan mengejar aspek peningkatan lainnya. Dan tahukah Anda, ini adalah teknik abadi. Saya khawatir Zhan Wuyuan sendiri adalah teknik kultivasi abadi. Misteri dan ketegasan bisa dibayangkan. Qin Yi Chen sama sekali tidak ragu bahwa dia jauh lebih baik daripada langkah-langkah bintang yang dia dapatkan. Selain itu, bagaimana dia bisa membohongi dirinya sendiri sebagai identitas tanpa pertempuran? Zhan Wuyuan melihat ini. Karena Anda tertarik, maka Kaisar akan menunjukkan kepada Anda 1 atau 2 terlebih dahulu. Dan belum terlambat untuk mempertimbangkannya setelah Anda membacanya. Qin Yi Chen berharap untuk mengatakan yang sebenarnya.
Membiarkan Kaisar Perang Korea Utara yang bermartabat menunjukkan untuk dirinya sendiri. Dan itu masih pelatihan tubuhnya sendiri. Perawatan ini cukup untuk menarik kecemburuan surga abadi yang tak terhitung jumlahnya. Zhang Jinrong juga menatap matanya. Pada saat ini, Zhang Wuyuan, yang duduk di depannya, tertawa dan berkata, "Ayolah, metode tubuh ini disebut Sucking Light Magic." Detik berikutnya, Zhang Wuyuan, yang duduk di samping, tiba-tiba meledak, dan Zhang Feng menyapu Qin Yichen Tianling. Qin Yichen terkejut, tetapi bahkan jika itu dipulihkan seperti biasa, dia tahu bahwa tidak ada kekuatan yang tak terkalahkan. Jika Anda benar-benar ingin berurusan dengan diri sendiri, jangan katakan Anda tidak bisa menolaknya. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa menangkap siluetnya. Siluet tanpa pertempuran masih dalam pose membanting. Tetapi saat berikutnya, Qin Yichen merasa seseorang telah menepuk bahunya. Bagaimana? Menengok ke belakang, itu adalah wajah senyum tipis tanpa pertempuran. Qin Yichen dua orang tercengang. Karena hingga pundaknya difoto, siluet yang disapu Zhang Wuyuan sebelumnya belum hilang. Sampai sekarang, secara bertahap menghilang, mendesis. Mata Zhang Jinrong jauh lebih tajam dari Qin Yichen. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan nafas dingin, postur yang sulit. Sebelumnya, Zhang Jinrong selalu berpikir bahwa Zhang Wuyuan masih bergegas menuju Qin Yichen, bahkan nafas yang dia perhatikan seperti ini. Zhang Jinrong percaya bahwa saat ini, Zhang Wuyuan sama sekali tidak perlu menggunakan alam untuk dihancurkan. Inilah misteri gemetar cahaya dan sihir. Qin Yichen juga terkejut. Singkatnya, jika Zhang Wuyuan tidak menepuk pundaknya, dia selalu berpikir bahwa siluet di depannya itu benar. Ekspresi Qin Yichen tiba-tiba, luar biasa. Siluet yang menukik telah menghilang. Tetapi Zhang Wuyuan tertawa dengan tangan negatif. Memang, Yichen, setelah Anda bergabung dengan Raja Abadi, Anda harus memahami bahwa kecepatan alam Raja Abadi itu sendiri tidak lambat. Bahkan di puncak alam surga. Gardu listrik. Di mata mereka semua tampak berteleportasi. Tetapi kenyataannya, hanya saja mata mereka kurang tajam. Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan sangat memahami hal ini. Saya ingat Lin Huaxian dan Wang Lun merampok tentara abadi. Raja abadi di dunia perang barat adalah teleportasi di matanya. Tetapi Lin Huaxian dapat mendeteksi gerakannya dan memaksa tubuhnya menjadi satu telapak tangan. Keluar. Memikirkan kembali saat ini, sebenarnya Immortal Monarch tidak memiliki sarana teleportasi untuk memecahkan kehampaan. Tetapi hanya saja levelnya tidak cukup pada saat itu. Jadi saya terkejut itu saja.